Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Viola Natali Lutsow dengan NIM 20061102-188 dari kelas 4B4 Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Pada saat ini saya akan membahas mengenai topik perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Selain itu, transaksi bisnis dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional atau international marketing. Selanjutnya ada juga teori perdagangan internasional dan investasi. Dagang adalah pertukaran sukarela antara barang, jasa, atau antara individu atau organisasi dengan individu atau organisasi lain. Maka perdagangan internasional merupakan perdagangan antara penduduk dua negara atau lebih maupun perdagangan yang dilakukan antar negara. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor insidentil. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini, pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu. Yang kedua yaitu ekspor aktif. Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinu dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut. Dalam tahap aktif ini, perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Perusahaan yang ingin memiliki anak perusahaan dapat melalui beberapa cara, seperti yang pertama memulai dari nol sampai membangun pabrik baru. Yang kedua, mengambil alih yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, membeli distributornya atau memiliki jaringan distribusi dengan produknya. Selanjutnya ada juga usaha patungan, yaitu usaha kerjasama di antara dua atau lebih organisasi yang berbagi kepentingan bersama dalam usaha atau kegiatan bisnis. Usaha patungan ini dapat berupa yang pertama, badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan internasional dan nama pemilik lokal. Yang kedua, badan usaha yang dibentuk oleh dua perusahaan internasional untuk tujuan melakukan bisnis di pasar ketiga. Yang ketiga, badan usaha yang dibentuk oleh badan pemerintah negara tempat berinvestasi dan sebuah perusahaan internasional. Dan yang keempat, kerjasama dua atau lebih perusahaan dalam proyek yang terbatas. Selanjutnya ada juga penjualan lisensi atau licensing. Tahap berikutnya adalah tahap penjualan lisensi. Dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut, maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut. Selanjutnya ada juga franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadi, serta bentuk pelayanannya.
Cara ini sering dikenal sebagai bentuk franchising. Selanjutnya ada juga pemasaran di luar negeri. Tahap berikutnya adalah bentuk pemasaran di luar negeri. Bentuk ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang tinggi karena perusahaan pendatang haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing. Lain dengan tahap-tahap sebelumnya, maka manajemen pemasaran masih tetap berada dalam tanggung jawab dari perusahaan di negara penerima. Dalam hal itu, maka perusahaan itu akan mengetahui lebih pasti tentang perilaku konsumennya yang tidak lain dan tidak asing baginya karena mereka adalah juga orang-orang setempat atau penduduk setempat pula. Lain halnya dalam tahap ini, maka pengusaha pendatang yang notabene adalah orang asing harus mampu untuk mengetahui perilaku serta kebiasaan yang ada di negeri penerima itu sehingga dapat dilakukan program-program pemasaran yang efektif. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap pemasaran aktif atau active marketing. Selanjutnya yaitu produksi dan pemasaran luar negeri atau total international business. Tahap yang terakhir adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional yaitu tahap produksi dan pemasaran di luar negeri. Tahap ini juga disebut sebagai total international business. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC yaitu perusahaan multinasional. Dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaannya di negeri asing itu lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negeri itu. Kemudian menjual hasil produksinya itu di negeri itu juga dan bahkan mungkin lalu dijualnya ke negara asing lagi sebagai ekspor dari negeri penerima tersebut. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang karena dalam bentuk ini negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut yang pada umumnya negara berkembang masih miskin dana untuk pembangunan bangsanya. Ada juga kontrak manufaktur, yaitu perjanjian di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk-produk sesuai dengan spesifikasi tetapi menerima tanggung jawab pemasaran. Adapun alasan untuk melaksanakan bisnis internasional, antara lain berupa spesialisasi antar bangsa-bangsa. Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu, maka suatu negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis, yaitu yang pertama, memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara lain. Yang kedua, menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain. Yang ketiga, mengonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Semoga video edukasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.